Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metabolisme secara general ya. Nah, yang pertama, apa itu metabolisme? Jadi kalau kita berbicara tentang metabolisme, sesungguhnya kita sedang membicarakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup atau suatu organisme ya. Nah, umumnya keseluruhan set dari transformasi molekul organik dari satu jenis molekul ke molekul yang lain itu prosesnya dikatalisis oleh enzim yang terdapat di dalam makhluk hidup tersebut. Nah, nanti kita akan memahami juga ada istilahnya anabolisme dan ada istilahnya katabolisme. Sebelumnya ada beberapa istilah yang juga kamu harus familiar. Yang pertama pathway atau rute atau jalur ya. Jalur metabolisme ini merupakan urutan tahap-tahap reaksi kimia dari suatu prekursor misalnya zat tertentu sampai dia menjadi produk yang diinginkan dalam proses metabolisme tersebut. Nah, nanti ada juga istilah metabolit, ini adalah senyawa kimia antara. Jadi misalnya kita mau berangkat dari molekul A yaitu prekursor, kemudian dia menjadi metabolit B, metabolit C, dan ujung-ujungnya menjadi produk yang diinginkan, misalnya menjadi bentuk energi ya. Nanti kita lihat bentuk energinya seperti apa. Baik, nah metabolisme itu adalah suatu proses yang sangat kompleks. Tentu kita bisa mengharapkan proses ini memang sangat kompleks ya, karena dia adalah keseluruhan reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nah, kamu bisa lihat di sini seperti peta MRT gitu ya, atau misalnya metro ya, sangat ruwet, ada beberapa checkpointnya. Kemudian kamu juga bisa lihat misalnya kalau kita punya atau kita mengkonsumsi karbohidrat, maka kita mulai dari metabolisme dari karbohidrat kompleks lalu lanjut ke metabolisme karbohidrat. Nah, kalau misalnya kita makan sesuatu yang mengandung lipid, maka dia akan masuk ke metabolisme lipid yang kompleks, lanjut ke metabolisme lipid, ujung-ujungnya sekali semuanya akan menjadi energi. Nah, di antara mekanisme ini ada checkpoint-checkpoint tertentu seperti yang kamu lihat ini, seolah-olah kalau ini jalur transportasi seperti stasiunnya gitu ya, itu adalah metabolit-metabolitnya. Nah, dalam kuliah biokimia umum ini kita hanya akan membahas karbohidrat saja. Jadi jalur biru ini saja ya. Jadi nanti ada namanya jalur glikolisis, lalu mutar di jalur siklus asam sitrat, lalu nanti jadi energi melalui fosforilasi oksidatif. Nanti kita akan bahas secara lebih lengkap. Hari ini, untuk sesi ini kita akan membahas secara general saja ya. Tentu juga ada metabolisme protein, asam amino ya, metabolisme zat-zat lain, metabolisme vitamin, nukleotida, dan seterusnya. Tapi dalam kuliah ini kita akan fokus membahas metabolisme karbohidrat saja. Baik, tadi saya juga sudah sebutkan dua istilah ini, yaitu katabolisme dan anabolisme. Metabolisme dapat kita golongkan menjadi dua sistem ini, dan yang ketiga itu mungkin sistem campuran ya, jadi ada katabolismenya, ada anabolismenya. Nah, per definisi katabolisme itu adalah suatu proses degradasi. Jadi sesuatu yang kompleks lalu dia diurai menjadi molekul yang lebih sederhana. Dan proses ini nanti akan melepaskan energi. Sebaliknya, anabolisme itu adalah proses biosintesis. Jadi dari molekul-molekul yang sederhana, kita akan membentuk molekul yang kompleks dan dalam proses ini dia umumnya membutuhkan energi. Oke, nah bentuk-bentuk energi itu biasanya disimpan di yang kita namakan molekul-molekul berenergi tinggi. Yang paling populer itu adalah ini ya, ATP, adenosin trifosfat. Kamu masih ingat saat kita belajar struktur nukleotida? Ini adalah salah satu dari jenis nukleotida. Kita punya gula ribosa ya, kemudian di sini ada adenin dan ada 3 fosfat. Makanya dia dinamakan adenosin trifosfat. Nah, kita bisa bayangkan di 3 fosfat ini terjadi suatu tolakan antar muatan yang negatif dengan muatan yang negatif lainnya. Oleh sebab itu, ikatan ini sebetulnya sangat mudah untuk terjadi pemutusan ya, dia suatu molekul yang sangat reaktif. Dan saat ikatan ini putus artinya tolakan ini bisa diminimalisir.
Sehingga saat ikatan ini putus, energi yang dilepaskan itu juga jumlahnya signifikan. Sehingga kita selalu katakan bahwa ATP merupakan mata uang energi dalam tubuh kita. Dia merupakan suatu molekul berenergi tinggi sebab dalam strukturnya tersebut kita bisa lihat adanya tolakan-tolakan dari muatan yang sama, yaitu muatan negatif akibat adanya 3 gugus fosfat yang berikatan melalui ikatan apa ini namanya? Fosfodiester ya. Selain ATP, kita juga punya ADP. Kalau ADP dia difosfat, jadi fosfatnya ada 2. Lalu ada juga AMP, yaitu monofosfat, fosfatnya ada 1, gitu ya. Dan kita bisa lihat struktur resonansi fosfat seperti yang ada di bawah ini. Fosfat itu muatannya adalah 2- kalau dia terikat ke 1 seperti ini. Kalau dia terikat ke 2 seperti ini, dia akan terikat ke sana dan ke sana ya. Nanti muatannya negatif di O yang ini. Kalau yang ini kan tidak terikat lagi ke fosfat yang lain, nanti muatannya 2-. Ya, jadi totalnya di sini kita punya -4, di sini kita punya -3, di sini kita punya -2. Nah, selain dari ATP, kita juga punya molekul-molekul lain yang bahkan sebetulnya energinya lebih tinggi ya. Contohnya adalah PEP atau fosfoenol pirufat. Kemudian juga ada kreatin fosfat seperti ini, dan ada juga 1,3-bisfosfogliserat. Nah, ini adalah energi bebas standar yang akan dilepaskan untuk hidrolisis dari molekul-molekul ini. Jadi kalau fosfatnya kita lepas untuk PEP, itu energinya akan dilepaskan besar sekali, yaitu min 61,9. Kalau ATP itu juga cukup besar, yaitu min 30,5, satuannya adalah kilojoule per mol. Nah, proses-proses dalam tubuh kita itu tidak seluruh reaksinya sebetulnya berlangsung secara spontan. Ada juga beberapa reaksi yang secara termodinamika itu tidak spontan ya, artinya dia membutuhkan energi yang cukup besar untuk berlangsung. Nah, untuk reaksi-reaksi tersebut tentunya tubuh kita punya cara sendiri supaya reaksi yang spontan, yang tidak spontan itu ujung-ujungnya dapat menjadi spontan. Salah satu cara yang populer yang dilakukan oleh tubuh yang sering kita temukan adalah reaksi tersebut istilahnya di-couple ya dengan reaksi hidrolisis, misalnya ATP jadi ADP. Jadi misalkan kita punya reaksi A menjadi B, dia butuh energi yang sangat besar untuk berlangsung, maka nanti reaksi tersebut ditandemkan dengan hidrolisis ATP menjadi ADP. Di mana saat hidrolisis ATP menjadi ADP terjadi pelepasan energi sebesar min 30,5 kilojoule per mol. Nah, adanya energi yang dilepaskan ini nanti akan mengimbangi energi yang dibutuhkan tersebut. Sehingga ujung-ujungnya prosesnya dapat berlangsung secara spontan. Mungkin perlu saya ingatkan sedikit materi kimia dasar kamu dulu ya, yaitu besaran delta G 0 yang disebut sebagai energi bebas standar. Nah, kita bisa mengukur apakah suatu proses itu berlangsung spontan atau tidak spontan berdasarkan nilai delta G-nya. Kalau delta G-nya kecil dari 0, itu artinya proses tersebut berlangsung secara spontan. Jadi kalau ada reaksi yang delta G-nya itu positif, sejatinya dia tidak akan berlangsung secara spontan. Tapi saat dia di-couple atau ditandem dengan min 30,5 kJ milik hidrolisis ATP, delta G itu dapat nanti dijumlahkan dan hasilnya nanti akan turun menjadi suatu besaran yang kecil dari 0. Sehingga delta G kecil dari 0, akhirnya reaksinya dapat berlangsung secara spontan. Nah, saat kita membutuhkan energi, misalnya kita melakukan olahraga seperti ini ya. Nah, pada beberapa detik pertama itu yang digunakan adalah ATP. Jadi ATP itu sumber energi yang paling ready gitu ya, yang paling dulu digunakan. Nah, kalau ini sudah berlangsung lebih jauh, kita akan berganti ke sumber energi lain yaitu kreatinin fosfat. Kemudian jenis-jenis metabolisme tersebut kita bisa bagi selain tadi ya katabolisme dan anabolisme, kita juga bisa tinjau dari aspek apakah dia membutuhkan oksigen atau apakah ada oksigen dan apakah tidak ada oksigen. Kalau oksigen terlibat, kita namakan dia metabolisme yang aerobik. Ya, dan ini akan terjadi pada saat kita berolahraga mulai dari sekian menit sampai ke atas. Ada juga metabolisme yang namanya metabolisme anaerobik, yaitu metabolisme yang nantinya tidak melibatkan oksigen. Bisa jadi karena keterbatasan oksigen, misalnya dalam sistemnya nanti akan ada sistem atau enzim-enzim, sekelompok enzim yang akan menjalankan metabolisme yang anaerobik. Ya, mungkin kamu sudah pernah kenal juga istilah fermentasi ya. Itu merupakan suatu tipe metabolisme yang tidak membutuhkan oksigen atau anaerobik.
Oke, ini gambaran secara skematiknya. Tadi saya sudah bahas katabolisme itu adalah dari yang kompleks, misalnya kita punya karbohidrat, lemak, protein, lalu ini akan dipotong menjadi CO2, H2O, NH3, bentuk-bentuk yang lebih sederhana gitu ya. Sedangkan kebalikannya anabolisme itu adalah molekul yang justru sederhana, misalnya asam amino, gula-gula yang kecil. Ini akan konversi menjadi molekul-molekul yang kompleks seperti polisakarida, protein, lipid, dan asam nukleat. Nah, dalam proses ini akan terjadi pertukaran energi seperti ini ya. Katabolisme nanti akan melepaskan energi atau menghasilkan energi nanti dalam bentuk ATP, NADH, NADPH, dan FADH2. Nah, bentuk-bentuk energi ini, molekul-molekul berenergi tinggi ini nanti akan masuk ke dalam anabolisme, di mana anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi. Nanti dari sini akan dilepaskan molekul-molekul ADP, NAD+, NADP+, FAD, pokoknya pasangan dari ini ya. Satu bentuk teroksidasi dan satu lagi bentuk tereduksi. Nah, dari sistem ini nanti dia masuk lagi ke katabolisme dan berputar kembali. Jadi proses ini merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berhubungan antara satu proses dengan proses yang lainnya. Nah, secara general kita bisa bagi organisme menjadi dua jenis, yaitu organisme yang kemotrof, yaitu yang menggunakan energi dari senyawa-senyawa kimia, dan organisme yang fototrof, yaitu yang menggunakan energi dari cahaya. Ini adalah contoh-contoh organisme yang kemudian dapat melangsungkan fotosintesis ya. Misalnya autotrof, nanti dia akan menggunakan karbon dari CO2, atau heterotrof, di mana dia akan menggunakan karbon dari senyawa-senyawa organik yang lebih kompleks. Nah, bagi kita manusia gitu ya, dan juga kingdom animalia secara general, kita adalah kemotrof. Jadi kita tidak bisa menggunakan cahaya untuk menghasilkan energi, tapi kita harus mengkonsumsi chemicals ya, yaitu makanan ya. Makanan itu kan zat kimia juga. Kita harus konsumsi makanan, nanti makanan tersebut akan diolah menjadi energi di dalam tubuh kita. Umumnya makanannya tentu saja sesuatu yang berbasis karbon ya. Tapi kita bisa bagi juga, ada yang namanya litotrof. Ini kalau dia ternyata makanannya itu anorganik ya. Jangan lupa ada istilah organik dan anorganik. Organik itu semua yang berantai karbon, anorganik yang bukan karbon. Jadi ada juga bakteri yang makannya bukan karbon ya, tapi sulfur misalnya atau hidrogen. Tapi kalau kita eukariot dan kebanyakan prokariot itu kita masuk ke kelas organotrof, di mana energinya kita ambil dari input atau intake dari senyawa-senyawa berbasis karbon atau senyawa-senyawa organik. Nah, kita pertama akan bahas sedikit tentang delta G0 ya. Delta G0 itu kita bisa lihat ini adalah molekul yang paling berenergi tinggi dari delta G0-nya yang paling besar. Sampai ke sini nanti nilai energinya akan berkurang. Nah, kita katakan metana itu adalah bentuk yang paling tereduksi. Ciri khas molekul yang tereduksi itu tidak ada oksigennya sama sekali. Semakin banyak oksigennya, dia semakin teroksidasi. Jadi ini bentuk yang lebih teroksidasi dari ini. Ini kalau dioksidasi jadi ini, formaldehid. Ini dioksidasi jadi ini. Ini kalau dioksidasi lagi atau dibakar lagi, ujung-ujungnya jadi CO2. Saat karbon itu 4 tangannya sudah mengikat oksigen. Jangan lupa karbon bertangan 4 ya. Kalau ini karbonnya masih ada 3 tangan yang mengikat H. Kalau ini 4-4-nya H. Kalau ini 2 oksigen, 1 H di sini, 1 H di situ. Kalau ini 3 oksigen ya, 1, 2, 3, tapi satu lagi masih ada H. Tapi kalau karbon dioksida ini sudah mentok ya, 4 tangannya sudah mengikat oksigen. Oleh karenanya ini adalah molekul yang paling teroksidasi dan energinya paling rendah. Nah, kita bisa bandingkan misalnya karbon di sini, dia mengikat 2 oksigen. Berarti kondisinya lebih teroksidasi daripada karbon yang di sini, di mana dia mengikat 1 oksigen saja. Begitu juga dengan ini ya. Ini di asam lemak, ini sudah salah satu molekul yang teroksidasi karena dia strukturnya mirip dengan asam format. Nah, ini kalau masih mau dibakar lagi secara total ya, nanti ujung-ujungnya dia akan menjadi karbon dioksida. Nah, nanti kita juga akan lihat beberapa proses itu nanti akan dimotivasi ya, akan didorong. Kita sebut namanya driving force ya, gaya dorong gitu ya. Yaitu berdasarkan yang kita namakan dengan gradien. Apa yang dinamakan dengan gradien? Mungkin kamu juga sudah pernah dengar. Gradien itu artinya adalah perbedaan. Ya. Nah, biasanya perbedaan yang umum ini adalah konsentrasi dari suatu spesies. Misalnya, kita nanti akan kenal proton pumps atau
ya, proton pumps itu adalah pompa proton ya, bahasa Indonesianya pompa proton. Nanti dia akan pompa proton itu melewatkan H+. Nanti akan terbentuk gradien. H+ karena dilempar terus keluar, ini bayangkan sebuah sel ya, ini di luar sel, itu di dalam sel. Nanti proton akan berkumpul di luar, sehingga di luar ini muatannya akan sangat positif. Di dalam nanti muatannya jadi negatif karena dia kekurangan H+. H+ yang di dalam sudah dilempar keluar semua. Nah, ini namanya suatu gradien proton ya. Karena di luar protonnya banyak, di dalam protonnya sedikit. Jangan lupa H+ itu kita juga sebut proton. Nah, di sisi lain, ini tadi namanya pompa proton. Dia memompa proton dari dalam sel keluar sel. Di sisi lain kita punya ATPase. ATPase merupakan suatu molekul yang nanti tugasnya membuat ATP ya. Nah, nanti molekul yang membuat ATP ini justru H+ ini dia perlukan dari luar. Dari luar H+ yang banyak ini nanti akan masuk lagi ke dalam gitu ya. Dan saat H+ ini masuk ke dalam, enzim ini suatu enzim ya, enzim yang kompleks. Enzim ini akan berputar sedemikian rupa sehingga nanti ADP-nya akan membentuk ATP kembali. Jadi pembentukan ATP itu sebetulnya berdasarkan gradien proton. Kalau misalnya di luar ini tidak dibuat positif, di dalam tidak dibuat negatif, proton ini tidak akan kemudian terpancing untuk masuk ke dalam. Dan reaksi ini tidak akan terjadi ya. Jadi reaksinya merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Kita punya senyawa karbon, kita oksidasi, nanti jadi CO2. Dalam proses ini, H+ akan dikeluarkan oleh sel keluar. H+ yang ada di luar itu, dia kan nanti di sini semua ya, banyak. Akan masuk lagi ke dalam dengan enzim yang memproduksi ATP, dan di saat yang sama, akibat masuknya H+ akan terbentuk ATP. Ya, jadi begini kurang lebih bagaimana senyawa-senyawa carbon fuels ini yang kita konsumsi ya, anggaplah seperti makanan gitu ya. Makanan ini nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga sekilas ada molekul-molekul lain ya yang kita juga gunakan sebagai bentuk energi. Nah, diantaranya ada namanya NAD+. NAD+ ini kita bisa lihat kalau alkohol menjadi karboksilat, itu namanya apa? Proses oksidasi ya. NAD+ nanti akan mengalami reduksi menjadi NADH plus H+. Oke. Jadi kita bisa lihat NAD+ ini sebenarnya fungsinya sebagai kalau misalnya oksidasi, ini kan OH jadi COH ya, alkohol, jadi C rangkap 2O, jadi suatu gugus keton di sini ya. Nah, bisa juga ini dari OH menjadi karboksilat bisa juga ya. Kalau ini kebetulan alkoholnya sekunder sehingga dia menjadi keton. Ya, jangan lupa pelajaran organik dulu ya. Saat terjadi oksidasi, terjadi pelepasan elektron. Elektronnya itu akan ditangkap oleh NAD+. Jadi NAD+ ini tugasnya adalah akseptor atau penangkap elektron. Saat dia menerima elektron, NAD+ akan tereduksi menjadi NADH. Jadi NAD+ adalah bentuk teroksidasi dan NADH akan menjadi bentuk tereduksinya. Nah, ini adalah gambaran struktur NADH ya. Jadi agak mirip dengan rantai DNA yang sederhana ya. Ada gula ribosa, kemudian ada fosfodiester, lalu di sini nanti ada struktur namanya nikotin ya. Dan di sini adalah adenosin. Nikotin amid ya namanya. Jadi itu adalah singkatan dari NADH. Nah, ini bentuk teroksidasi, sekali lagi ini adalah bentuk tereduksi. Nah, jenis molekul yang lain namanya adalah FAD. Seperti biasa, dia mirip juga dengan ini ya. FAD itu merupakan akseptor elektron juga, ini bentuk teroksidasi. Nanti saat dia menerima elektron, dia akan menjadi FADH2, bentuk tereduksi. Jangan lupa ya, kalau ini namanya NADH saja, kalau ini adalah FADH2. FADH2-nya itu berasal dari kata flavin ya. Di sini ada, ini namanya cincin flavin yang seperti ini, lalu ada adenosin, mirip dengan ATP juga di sini ya. Mirip dengan ini ya, bagian bawahnya mirip. Tapi yang di sini dia nikotinamid. Yang ini yang biru, dia adalah gugus flavin. Nah, ada beberapa jenis molekul-molekul lain yang juga terlibat dalam metabolisme, yaitu molekul-molekul yang berbasis ester, tapi esternya tidak hanya ester oksigen seperti ini ya, tapi juga bisa ester yang namanya tioester. Jadi ada, kalau ester biasa, kita tahu bentuknya adalah COOR, kalau tioester adalah COSR seperti ini. Contohnya adalah suatu molekul yang ada di bawah ini,
Nah, kita punya suatu gugus tiol misalnya ya, ini juga bisa mengalami menjadi suatu yang reaktif, bisa mengalami reaksi ya. Dan kemudian juga ada ester-ester yang berbasis oksigen. Jadi molekul yang terlibat itu sangat banyak ya. Nanti kita lihat proses yang metabolisme karbohidrat secara khusus dan kita lihat molekul-molekul apa saja yang nanti terlibat. Ini sekedar perkenalan saja ya, contoh-contoh molekul-molekul yang terlibat dalam metabolisme. Oke, ini adalah kurang lebih kesimpulannya ya. Ini namanya ATP, grupnya adalah namanya fosforil karena dia berbasis fosfat. Ada NADH dan NADPH, ada FADH2, ada FMNH2, ini adalah penangkap elektron. Kemudian ada koenzim A, nah ini jenisnya asil. Asil ini ya, RCOO, itu adalah asil. Dan berbagai jenis molekul carrier lainnya. Carrier itu artinya dia membawa suatu gugus yang kemudian nanti akan terlibat di dalam melangsungkan proses metabolisme. Nah, di antara molekul-molekul yang menjadi pembantu dalam metabolisme itu ya, itu banyak molekul-molekul tentunya molekul-molekul vitamin ya. Misalnya B1 itu adalah tiamin pirofosfat. Molekul-molekul ini umumnya bertindak sebagai koenzim ya. Kamu ingat koenzim yaitu molekul-molekul organik yang membantu kerja enzim. Tanpa adanya molekul ini enzim tersebut tidak akan bisa bekerja. Untuk tiamin dia terlibat dalam transfer aldehid. Kalau tidak ada tiamin itu akan menyebabkan enzim yang membutuhkan tiamin itu menjadi tidak berfungsi sehingga terjadi defisiensi namanya kekurangan dan terjadi suatu fenomena psikologis yang atau fisiologis juga yang tidak diinginkan. Misalnya ada kekurangan berat badan, gangguan jantung dan seterusnya. Ada vitamin B2, B6, B12 dan seterusnya ya. Maka ini adalah sebetulnya grup-grup vitamin B kompleks. Mereka umumnya sangat terlibat dalam proses metabolisme sehingga kita katakan vitamin B kompleks itu sangat menentukan pembentukan energi dalam tubuh kita. Ya, makanya juga kalau orang butuh boosting vitamin itu banyak sekali yang di dalamnya itu terkandung vitamin B kompleks, di mana vitamin B kompleks tersebut pada umumnya mereka bersifat sebagai koenzim bagi enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme untuk menghasilkan energi. Ini adalah beberapa strukturnya, vitamin B5 seperti ini strukturnya, B2 seperti ini, B6 dan B3. Umumnya kita bisa peroleh dari sumber makanan, biasanya bisa diperoleh vitamin B yang kompleks tentunya, selain juga dari multivitamin seperti itu. Oke, nah nanti kita akan lihat ada beberapa bentuk dari jalur metabolisme gitu ya, ada yang bentuknya konvergen, dari beberapa molekul nanti kita akan terpusat ke satu molekul. Nah, ini adalah salah satu molekul yang sangat penting ya. Namanya adalah asetil-CoA. Ini merupakan suatu checkpointnya ya. Nanti dari sini baru dia masuk ke yang lingkar seperti ini. Kemudian dari sini nanti dia baru akan divergen. Divergen itu artinya memencar ya. Kalau konvergen itu memusat, divergen itu memencar. Dari asetat atau asetil-CoA nanti dia memencar menjadi kolesterol misalnya ya, menjadi fosfolipid untuk di dalam membran sel dan seterusnya. Bisa dibayangkan tubuh kita itu membutuhkan energi untuk membentuk tubuh kita itu kembali ya. Misalnya kita pengen punya fosfolipid, penjaga selnya gitu ya, atau membentuk kolesterol yang memang dibutuhkan juga di dalam sel. Itu kita harus mulai dari awal sekali ada input atau converging katabolisme, nanti masuk ke asetil-CoA seperti ini. Nanti bisa diputar, kemudian bisa juga nanti dia divergen seperti ini menghasilkan molekul-molekul yang lebih kompleks. Kalau ini kan dari yang sederhana ya, sederhana menuju ke sini, kemudian menjadi kompleks. Oke, nah pada umumnya asetil-CoA itu merupakan suatu tahap pembentukan asetil-CoA itu adalah pembentukan tahap kedua. Ya, ini sama saja, ini adalah skema yang sama saja ceritanya yang kiri dan yang kanan. Nah, bagaimana asetil-CoA itu dapat dibentuk? Pertama kita harus berada di stage 1 dulu. Saat kita mengkonsumsi makanan misalnya ya, yang kita konsumsi itu umumnya bentuk yang kompleks. Misalnya kita makan nasi itu polisakarida. Kamu makan daging ayam itu ada proteinnya, kemudian kamu makan apa lagi? Kamu makan sesuatu yang digoreng gitu ya, minyaknya itu adalah lemaknya. Nah, itu semuanya bentuk-bentuk yang umumnya kompleks. Nah, stage 1-nya itu pertama mereka dipotong-potong dulu menjadi molekul yang lebih simple. Ini yang namanya nanti katabolisme ya.
dipotong menjadi molekul yang lebih simpel seperti gula yang sederhana, proteinnya jadi asam amino penyusunnya ya, asam lemaknya juga menjadi lipidnya secara general menjadi asam lemak, baru nanti masuk dia ke stage 2 untuk menghasilkan asetil-CoA. Nah, untuk gula kan kita nanti fokusnya ke gula saja ya. Untuk gula jadi asetil-CoA, nanti itu namanya adalah proses glikolisis yang akan kita bahas setelah ini. Nah, asetil-CoA kemudian CoA-nya lepas, nanti dia akan masuk ke dalam yang kita namakan siklus asam sitrat. Jadi ada stage 2 itu glikolisis, kemudian stage 3 di sini yang melibatkan tahap satunya adalah siklus asam sitrat. Dari sini nanti akan dihasilkan 8 elektron. 8 elektron ini akan digunakan untuk yang namanya adalah fosforilasi oksidatif. Ya. Fosforilasi oksidatif itu nanti ujung-ujungnya tujuannya adalah menghasilkan ATP. Ini kita namakan nanti stage 3. Nah, setelah ini pembahasan kita akan fokus di 3 tahap tersebut. Tahap yang ini, glikolisis, tahap yang ini, siklus asam sitrat, dan tahap ini, fosforilasi oksidatif. Misalnya kita punya suatu polisakarida seperti ini ya. Polisakaridanya akan pertama diolah menjadi monosakarida, biasanya dengan bantuan-bantuan enzim misalnya yang ada di mulut gitu ya. Kemudian juga bantuan asam lambung yang akan mendegradasi polisakarida menjadi monosakarida. Lalu monosakaridanya misalnya glukosa, ini akan masuk ke glikolisis. Dari glukosa nanti dia menjadi gliseraldehid 3 fosfat, kemudian dia menjadi pirufat. Setelah itu baru dia masuk ke jalur jalur cycle citric acid atau siklus asam sitrat. Nanti dari sini, dari proses ini baru nanti dia akan menghasilkan berbagai carrier elektron. Jadi elektronnya itu yang ini tadi ya, itu bukan dalam bentuk elektron bebas, tapi dalam bentuk pembawa elektron, yaitu NADH dan FADH2. Nah, ini nanti akan mengalami proses oksidasi fosforilatif dan juga ada juga yang menyebutnya sebagai transfer elektron ya. Jadi itu namanya bisa berbeda tapi artinya sama saja. Nah, molekul-molekul pembawa elektron ini nanti akan dioksidasi dan dalam proses ini O2 akan menjadi H2O dan ADP akan menjadi ATP. Ini akan terjadi kalau oksigennya cukup ya. Kalau oksigennya tidak cukup, begitu dia jadi pirufat, dia tidak akan lanjut ke siklus asam sitrat. Dia nanti akan lanjut ke yang namanya jalur fermentasi. Jadi ada jalur fermentasi kalau itu kurang oksigennya atau minim oksigennya, atau dia akan masuk ke sini jalur respirasi kalau ada oksigen. Jadi yang kanan ini respirasi, ini juga respirasi ya. Respirasi itu ini plus ini. Tapi kalau ini saja, lalu nanti terus ke ada jalur lain, kita lihat lebih sederhana ya, itu namanya jalur fermentasi. Jadi fermentasi itu lebih simpel karena dia tidak ada oksigen, dia tidak akan bisa masuk ke jalur yang ada di bawah sini. Sebetulnya oksigen itu dibutuhkannya di sini ya, di tahap ini. Untuk mengubah pembawa elektron menjadi bentuk teroksidasinya dan dalam proses ini dihasilkan ATP. Kalau oksigen tidak ada, maka jalur ini tidak akan dilalui. Dia akan lewat jalur lain dari pirufat, nanti dia menjadi namanya asam laktat. Ya, mungkin kamu sudah kenal penumpukan asam laktat, misalnya saat kita olahraga, saat selnya kekurangan oksigen, maka tubuh kita juga akan melangsungkan metabolisme secara anaerobik atau secara fermentasi. Nah, untuk lipid dan protein juga kurang lebih jalurnya seperti itu ya. Semuanya nanti akan berusaha untuk membentuk asetil-CoA seperti ini. Tapi kita tidak akan bahas lebih lanjut mengenai lipid maupun mengenai protein. Kalau ini adalah gambaran umum dari pembentukan polisakarida. Nah, nanti kita juga akan belajar sedikit tentang pembentukan, tapi bukan polisakarida ya. Kita akan membahas pembentukan nanti glukosanya saja. Kalau tadi ini namanya glikolisis, dari glukosa pecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, kalau proses yang ini namanya gluconeogenesis. Jadi dari pirufat, nanti pirufat ini karbon 3 ya. Karbon 3 dia akan menjadi karbon 6 glukosa. Jadi namanya gluconeogenesis, pembentukan glukosa yang baru. Jadi selain glikolisis, nanti kita juga akan bahas yang seolah-olah kebalikannya. Tapi nanti ada beberapa perbedaan ya. Yaitu namanya adalah gluconeogenesis. Lalu kita juga akan belajar fotosintesis. Nah, tentu saja fotosintesis ini termasuk ke kelas anabolisme. Kita mulai dari air dan juga CO2, dan proses ini nanti akan masuk ke dalam sebuah organel khusus di dalam tanaman, lalu nanti dia akan menerima cahaya matahari dan melangsungkan suatu proses yang terjadi dalam 2 tahap. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Proses ini akan melepaskan oksigen dan ujung-ujungnya juga menghasilkan energi
ujung-ujungnya juga di sini menghasilkan bentuk polisakarida ya. Mulai dari gula sederhana sampai menjadi amilum yang terdapat di dalam tumbuhan ya, yang kemudian menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, aspek lain tentang metabolisme ini selain tadi ya ada jenis-jenisnya, kemudian contoh-contoh jalurnya, kemudian ada glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif, kita juga akan bahas tentang bioenergetikanya. Tadi saya sudah sampaikan yang di bawah sini ya. Delta G itu kita nyatakan sebagai suatu parameter atau derajat kespontanan. Kalau misalnya delta G itu negatif, itu artinya reaksi tersebut dapat berlangsung secara spontan ke kanan. Kalau dia sama dengan 0, artinya proses kita sekarang ada di kesetimbangan, sehingga K-nya sama dengan 1 ya. Tapi bisa juga delta G itu bernilai positif. Kalau positif artinya tidak spontan, justru kebalikannya, reaksi kebalikannya yang lebih dipilih daripada reaksi yang ke kanannya gitu ya. Makanya kita namakan dia reaksi yang tidak spontan. Nah, seperti biasa, kamu sudah kenal dari kimia dasar, jangan dilupakan delta G0 itu sama dengan min RT ln K, di mana R adalah tetapan gas yang nilainya 8,314, T adalah temperatur dalam Kelvin, dan K adalah konstanta kesetimbangan. Misalnya kamu punya reaksi A plus B, jadi C plus D, maka K-nya nanti apa? Konsentrasi C kali konsentrasi D dibagi konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, logo 0 ini, kode 0, kemudian aksen 0, ini artinya kondisi yang standar di dalam tubuh. Ya, kondisi yang standar dalam tubuh itu adalah saat pH-nya itu sekitar pH 7 gitu ya, dan konsentrasi molekul-molekul yang lain adalah sekitar 1 molar. Nah, kalau delta G yang seperti ini artinya delta G yang dalam kondisi tidak standar. Jadi kalau nanti kamu misalnya melihat suatu reaksi, lalu kamu lihat konsentrasi H+-nya tidak menghasilkan pH 7, berarti bukan 10-7 gitu ya. Dan juga konsentrasi-konsentrasi spesies yang lain tidak 1 molar, artinya kita berbicara sekarang delta G saja, bukan delta G0. Kalau delta G saja, kamu tentukan dengan menghitung dulu dari keadaan yang standar, ditambahkan dengan R kali T, lalu dihitung ln produk pangkat koefisien masing-masing dibagi dengan reaktan pangkat koefisien masing-masing. Nah, aliran elektron ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan kerja biologi ya. Nah, ini ibaratnya misalnya kita punya suatu kendaraan bermotor, ada akinya dimasukkan ke motor sebagai transducer energi, dan lalu nanti dari sini akan terjadi kerja-kerja mekanik ya, misalnya roda atau rotor. Nah, di tubuh kita itu kerjanya adalah kerja mekanik, misalnya seperti otot gitu ya, makanan nanti kita makan lalu nanti kita bisa menggerakkan otot, nanti ini melalui transducer elektrokimia. Nah, instrumennya itu adalah reaksi-reaksi yang terjadi dalam organel. Nah, salah satu organel yang sangat aktif untuk membentuk energi itu namanya adalah mitokondria. Ya, mungkin kamu juga sudah kenal dari pelajaran mata kuliah lainnya. Nah, selain dari reaksi berdasarkan suatu proses kesetimbangan gitu ya, banyak juga reaksinya itu bukan reaksi asam basa ataupun reaksi kesetimbangan biasa, banyak juga reaksi dalam tubuh kita itu sifatnya reaksi redoks ya, atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, dalam reaksi redoks kita kenal yang namanya potensial sel. Ini potensial sel dalam keadaan yang normal, ini adalah potensial sel dalam keadaan yang standar ya. Kalau ini keadaan manapun apa saja. Nah, kalau keadaan yang standar seperti biasa itu adalah konsentrasi spesinya kurang lebih 1 molar. Nah, kamu ingat ini dulu namanya waktu di KIDAS persamaan Nernst ya. Dari persamaan Nernst ini kita bisa tentukan apakah proses itu mengalami suatu kespontanan ke arah kanan atau tidak. Sekali lagi prinsipnya sama, delta G0, aksen ini kalau kecil dari 0 artinya reaksinya spontan ke kanan, kalau besar dari 0 artinya reaksinya tidak spontan. Delta G0 aksen bisa kita hitung dari min NF E0 aksen. Di sini ya. Ini kurang kode aksennya ya. Biasanya kalau untuk di tubuh kita selalu tambahkan kode ini ya, aksen 0, ini juga E aksen 0. Nah, kita bisa hitung nilai E ini adalah potensial sel sama dengan potensial sel pada keadaan standar dikurang RT per NF, ln biasanya di atasnya adalah konsentrasi dari akseptor elektron dibagi dengan konsentrasi dari donor elektron. R biasa seperti biasa tetapan gas 8,314,
T adalah suhu pada dengan satuan Kelvin. Tentu kita gunakan suhu tubuh ya, kalau kita membahas metabolisme. Sekitar 37 derajat Celcius, silahkan dikelvinkan. F adalah konstanta Faraday namanya dengan besaran 96500 Coulomb per mol. Dan juga N nanti adalah mol elektron. Jadi nanti silahkan dilihat reaksi redoks. Kemudian hitunglah berapa elektron yang terlibat dalam reaksi redoks tersebut. Jumlah elektron yang terlibat tersebut nanti nilainya akan sama dengan nilai N. Lalu dari sini dari E kita bisa menghitung delta G min NFE, dan nanti kita bisa lihat apakah nilai delta G ini kecil dari 0 atau lebih besar dari 0 ya. Tidak masalah kamu mau lihat delta G ini atau delta G yang itu ya. Tetap definisinya sama. Kalau kecil dari 0 artinya dia spontan. Kalau delta G saja yang kecil dari 0 artinya dalam keadaan apapun dia spontan. Ini kan keadaannya keadaan non standar ya, keadaan bebas saja. Kalau delta G 0, aksen kecil dari 0 artinya pada keadaan standar dia spontan. Jadi dua-duanya per definisi sama. 0 aksen itu cuma kode bahwa ini adalah proses yang spontan dan dia terjadi pada suatu sistem yang pH-nya sama dengan 7 dan konsentrasi spesies-spesies lain yang bukan H+ itu sama dengan 1 molar.